Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halsa Najwa Madia dengan 3 digit NIM terakhir 136. Di sini saya akan menjelaskan materi dilatasi, geometri transformasi, teorema 9.7 dan 9.10. Kita mulai dari teorema 9.7 dulu. Pada teorema ini berbunyi jika dilatasi dengan pusat A dan faktor skala R dan dilatasi dengan pusat B dan faktor skala S dengan A tidak sama dengan B, maka dilatasi dengan pusat B, faktor skala S, komposisi dilatasi dengan pusat A dan faktor skala R adalah sebuah dilatasi pusat C, faktor skala R dan faktor skala RS dengan titik C terletak pada garis AB dan RS tidak sama dengan 1. Kita mulai dengan pembuktiannya. Secara aljabar, pertama kita membuktikan komposisinya merupakan dilatasi dengan suatu titik C dan kedua membuktikan titik C terletak pada garis AB. Nah, arti dari komposisi ini kita melakukan suatu transformasi 2 kali berturut-turut secara berantai. Artinya, kita melakukan pembesaran atau dilatasi pertama dengan pusat A dan skala R, lalu hasil dari dilatasi itu kita dilatasikan lagi dari titik pusat baru yaitu B dengan skala S. Jadi, premis atau yang diketahui adalah kita ambil sebarang titik A, B, dan P. Kemudian, secara aljabar, kita temukan ini, titik P aksen yaitu X aksen, Y aksen. P aksen sama dengan dilatasi dengan pusat A dan faktor skala R, titik P sama dengan Rx ditambah 1 min R A, Ry plus 1 min Rb. Kemudian kita cari P double aksen. Berarti kita dilatasikan lagi. Diketahui seperti ini. Ini didapat dengan bentuk aljabar dilatasi dan fungsi komposisinya. Yang keempat, kita cari di mana C. Langkah keempat. Dengan cara seperti ini. Nah, selanjutnya kita buktikan bahwa C terletak pada garis AB. Kita pakai gradien yang diketahui 2 titik atau persamaan, mohon maaf, persamaan garis dengan persamaan garis. Kemudian kita substitusikan C yang kita ketahui dari langkah keempat tabel yang tadi. Kita operasikan secara aljabar dan kita ketahui karena titik C memenuhi persamaan tersebut, maka C terletak pada garis AB. Jadi, dilatasi dengan titik B dan faktor skala S, komposisi dengan dilatasi dengan pusat A, faktor skala R, sama dengan dilatasi dengan pusat C, faktor skala RS. Dengan titik C terletak pada garis AB dan RS tidak sama dengan 1. Teorema 9.10 berbunyi untuk sebarang dilatasi
dengan pusat A, faktor skala K, inversnya adalah dilatasi dengan pusat A dengan faktor skala seper K. Di sini langkah-langkahnya yaitu diketahui bahwa titik P elemen dari V. Kemudian yang kedua, menurut teorema 9.6, kita ketahui dilatasi dengan pusat A, faktor skala 1/K, komposisi dilatasi dengan pusat A, faktor skala K, P, sama dengan dilatasi dengan pusat A, faktor skala seper K kali K, P. Maka kita temukan K sama dengan 1. Nah, dilatasi dengan pusat A dengan pusat skala 1 itu sama dengan P. Nah, berarti dilatasi dengan pusat A, faktor skala seper K, komposisi dilatasi A, dengan faktor skala K sama dengan 1, sama dengan identitas. Sehingga kita ketahui inversnya. Terbukti. Nah, teorema ini menyatakan bahwa jika kita sudah mendilatasi suatu titik dari pusat A sebesar K kali, maka cara untuk mengembalikannya ke tempat atau ukuran semula adalah dengan melakukan dilatasi dari pusat A yang sama, namun dengan faktor skala yang kebalikannya yaitu seper-K atau inverse. Karena fungsi dari inverse adalah membatalkan efek dari suatu proses untuk kembali ke keadaan yang semula. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.